Hello everyone, in this video I will explain the material from the introductory management course, namely horizontal organizing. Let me introduce myself. My name is Sela Febriani from Management Class 23B, Introductory Management Course. Apa itu pengorganisasian horizontal? Struktur organisasi horizontal atau horizontal organizational structure adalah struktur organisasi dengan sedikit lapisan hierarki dan rentang kendali yang luas. Itu menekankan pendekatan yang berpusat pada karyawan dengan mengedepankan kerja tim dan kolaborasi. Kadang kita juga menyebutnya dengan struktur datar. Adapun ciri-ciri struktur organisasi horizontal diantaranya yaitu rantai komando. Struktur horizontal melibatkan rantai komando yang pendek. Organisasi mungkin melibatkan 2 atau 3 rantai komando. Itu mungkin melibatkan manajemen puncak dan manajemen bawah, menghilangkan posisi manajemen level menengah. Ciri-ciri yang kedua yaitu rentang kendali. Organisasi memiliki rentang kendali yang luas. Masing-masing posisi manajerial mengendalikan area atau kelompok yang luas. Singkat cerita, mereka mengawasi banyak bawahan. Selanjutnya, otonomi. Manajer memberikan keleluasaan kepada karyawan untuk mengatur dan mengontrol area mereka. Mereka memiliki kebebasan dan kemandirian untuk menjalankan peran dan tanggung jawab. Ciri-ciri yang keempat yaitu delegasi. Manajer atas memberdayakan karyawan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Jadi, manajer bawah memiliki wewenang untuk membuat keputusan bisnis dengan sedikit atau tanpa keterlibatan dari atas. Kerja tim dan kolaborasi juga merupakan ciri-ciri dari struktur organisasi horizontal, di mana struktur ini dapat berfungsi untuk memotivasi karyawan dengan mendorong mereka berkolaborasi dan bekerja bersama secara konstruktif dengan mengurangi pengawasan terhadap mereka. Sebaliknya, tim kerja kolaboratif menjadi metode untuk mengawasi karyawan. Dan yang terakhir yaitu birokrasi. Struktur horizontal kurang birokratis di mana organisasi memiliki sedikit lapisan manajerial dan kurang menekankan pada kepatuhan kaku terhadap aturan dan prosedur. Penerapan struktur organisasi horizontal ini memberikan keuntungan, diantaranya yaitu menghasilkan keputusan lebih cepat, mengambil keputusan, dan mengimplementasikannya karena melalui lapisan manajerial yang lebih sedikit. Itu membuat perusahaan responsif terhadap perubahan di lingkungan bisnis. Keuntungan yang kedua yaitu memberdayakan karyawan. Manajemen memberi karyawan lebih banyak otonomi, mendorong mereka bekerja mandiri dan mengambil tanggung jawab lebih besar. Sebagai hasilnya, mereka senang karena memiliki lebih banyak kontrol terhadap pekerjaan mereka. Selanjutnya, kepuasan kerja yang tinggi. Karyawan mungkin lebih bersemangat karena memiliki kontrol atas pekerjaan mereka. Itu mengarah pada kepuasan dan motivasi kerja yang tinggi. Keuntungan yang keempat yaitu inovasi. Otonomi memungkinkan karyawan untuk mengembangkan dan merealisasikan kreativitas mereka dalam pekerjaan, dan mereka dapat memaksimalkan kemampuan terbaik mereka. Itu semua mengarah pada lebih banyak inovasi di dalam perusahaan. Next, ada memanfaatkan sumber daya secara optimal. Perusahaan menekankan struktur lintas fungsional. Misalnya, karyawan bisa melakukan peran berbeda sesuai dengan kebutuhan bisnis. Akhirnya, itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal. Dan yang terakhir yaitu komunikasi yang lebih baik. Lebih sedikit lapisan mengarah ke komunikasi yang lebih baik. Selain lebih cepat sampai kepada orang yang dituju, informasi lebih kecil memungkinkan terdistorsi. Sebaliknya, lebih banyak lapisan membuat informasi lebih mungkin terdistorsi selama melalui lapisan tersebut, membuat pesan tidak efektif. Selain mendapatkan keuntungan, tentunya di dalam struktur organisasi horizontal terdapat kekurangan di dalamnya, yaitu peluang promosi lebih sedikit. Perusahaan memiliki lebih sedikit posisi manajerial untuk diisi. Sebagai akibatnya, karyawan merasa tidak bisa mengejar karir yang lebih tinggi. Akhirnya, mereka memilih mengejar karir di perusahaan lain. Kekurangan yang kedua yaitu kebingungan. Perusahaan tidak mendefinisikan peran dan tanggung jawab spesifikasi, generalisasi seperti itu menimbulkan risiko. Misalnya saja, pegawai yang kebingungan karena tidak jelas harus melapor kepada siapa.
Yang ketiga yaitu beban kerja yang lebih tinggi. Manajer harus mengawasi lebih banyak bawahan dan karena itu beban kerja mereka lebih berat. Di sisi lain, ketika memberi karyawan lebih banyak delegasi, itu membuat tugas dan pekerjaan mereka juga bertambah. Sebagai hasilnya, itu menyebabkan karyawan stres dan manajer kewalahan. Dan yang terakhir yaitu kurangnya spesialisasi. Perusahaan tidak menjelaskan secara spesifik fungsi pekerjaan tertentu. Beberapa karyawan mungkin memegang peran bersamaan atau mendapatkan banyak tugas untuk bidang berbeda. Selain beban kerja yang semakin berat, juga dapat menurunkan produktivitas mereka. Di manakah struktur horizontal diadopsi secara luas? Jadi, usaha kecil atau startup seringkali mengadopsi struktur ini. Hal ini karena cara pengoperasiannya yang relatif sederhana. Selain itu, mereka juga memiliki jumlah pegawai yang lebih sedikit sehingga kebutuhan akan lapisan manajerial untuk melakukan pengawasan terhadap pegawai juga lebih sedikit. If that's all I can convey in this learning video, I hope the audience can understand. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.